Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Assalamualaikum Bu Febrina. Waalaikumsalam Putri. Bagaimana kabarnya Bu Febrina? Kabar saya hari ini baik, tapi tidak sepenuhnya baik karena ada beberapa hal yang istilahnya mengganggu pikiran saya. Maka dari itu saya istilahnya mengajak Putri untuk bertemu karena ada beberapa hal yang ingin saya obrolkan dengan Putri. Seperti itu. Oke, baiklah Bu Febrina, tidak apa-apa. Kebetulan saya sedang ada waktu sehingga insya Allah saya bisa menjadi teman curhat Bu Febrina. Begitu Bu Febrina. Apa yang ingin ditanyakan oleh Bu Febrina? Tujuan dari Bu Febrina ingin curhat itu tentang apa? Monggo silahkan bisa dimulai. Oke, Bu. Jadi begini, kebetulan itu beberapa waktu sekarang itu banyak sekali tugas atau bahkan hal-hal yang perlu saya lakukan, di mana hal-hal tersebut itu istilahnya menyita banyak waktu saya, terus kemudian juga membuat saya sedikit stres, kemudian dengan adanya hal tersebut juga membuat saya hilang fokus seperti itu. Oh, jadi kondisi Bu Febrina sekarang itu sedang merasa hilang fokus atau merasa stres begitu nggih Bu Febrina? Boleh saya tahu alasan dari Bu Febrina kenapa sekarang itu merasa hilang fokus atau merasa stres Bu Febrina? Mungkin bisa diceritakan dulu asal-usulnya kenapa bisa terjadi seperti ini? Oke, Bu. Jadi begini, kebetulan di semester ini itu saya mendapatkan jumlah jam pelajaran yang menurut saya cukup banyak karena melebihi jumlah jam pembelajaran minimal istilahnya sekarang saya itu mendapatkan 29 jam pembelajaran, terus kemudian di mana selain itu saya juga diminta untuk menjadi koordinator pramuka atau istilahnya ketua Gudep Pramuka, terus kemudian saya juga diminta untuk menjadi istilahnya fasilitator P5 di mana di situ kita juga diminta untuk membuat modul, terus kemudian kebetulan sekarang juga saya sedang menjalani kegiatan yang sebenarnya sangat bermanfaat untuk saya di mana program ini istilahnya juga membantu saya untuk mendapatkan pemahaman baru di mana tadinya mungkin saya kalau Putri tahu saya profesi sebagai guru otomatis kan saya juga harus istilahnya mengetahui bagaimana istilahnya kebutuhan dari peserta didik. Nah, di sini di program ini saya mengikutinya. Tetapi terkadang ada beberapa hal yang menurut saya itu karena istilahnya berbarengan dengan kegiatan di sekolah jadinya otomatis membuat saya sedikit keteteran seperti itu. Tapi sih mungkin itu juga sebenarnya bukan menjadi hal yang istilahnya memberatkan saya karena itu sudah konsekuensinya. Terus kemudian yang selanjutnya itu saya kebetulan alhamdulillah juga sebenarnya Ibu itu saya terpanggil di PPG guru tertentu di tahap 3 ini, di mana kemarin itu saya sudah melakukan istilahnya lapor diri, kemudian di lapor diri itu banyak hal yang istilahnya perlu saya istilahnya penuhi seperti itu. Terus kemudian minggu ini juga sudah mulai masuk di pembelajarannya, di mana pembelajaran ini berbarengan dengan kegiatan tadi guru penggerak tersebut. Tapi sebenarnya lagi Bu, itu juga sebenarnya bukan menjadi istilahnya bukan seharusnya menjadi hal yang memberatkan saya, tapi gimana Bu kan istilahnya setiap orang kan penerimanya berbeda-beda. Jadi itu masuk ke manajemen diri saya yang mungkin kurang baik seperti itu.
Oh, baiklah Bu Febrina. Dari cerita Bu Febrina tadi luar biasa sekali Bu Febrina. Ternyata Bu Febrina itu sedang sangat aktif dalam melaksanakan aktivitas sampai-sampai kalau saya amati dari cerita Bu Febrina itu ada begitu banyak deadline yang berbarengan yang sedang Bu Febrina alami dari menjadi CGP, kemudian menjadi koordinator untuk P5, kemudian untuk Pramuka dan juga Bu Febrina juga terpanggil menjadi peserta PPG ketiga yaitu untuk piloting guru tertentu. Itu sangat luar biasa sekali Bu Febrina. Boleh saya bertanya lagi dari cerita Bu Febrina ini? Gimana Ibu, boleh diulangi sekali lagi pertanyaannya? Iya. Kalau saya amati dari cerita Bu Febrina ini, sedang banyak sekali aktivitas yang harus Bu Febrina jalankan nggih, Bu Febrina. Sehingga tadi Bu Febrina bercerita kalau merasa hilang fokus dan stres begitu. Nah, dari cerita tadi Bu Febrina, boleh saya bertanya untuk skor posisi Bu Febrina dalam manajemen diri itu jika saya memberikan rubrik 1 sampai 10 itu ada di skor yang keberapa Bu Febrina? Untuk posisi saat ini pada kondisi Bu Febrina. Oke, baiklah. Kalau misalkan dilihat dari istilahnya saya tadi flashback dengan jawaban saya masih istilahnya berada di posisi 6 atau bahkan 5 Ibu, karena jujur saja saya itu merasa sangat istilahnya kurang sekali dalam mengatur diri saya sendiri, entah itu mengatur emosional atau apapun, terus kemudian juga manajemen waktunya saya yang istilahnya masih belum ketemu temponya seperti itu. Ya, jadi istilahnya masih di posisi 5 atau bahkan 6 karena masih banyak yang harus saya perbaiki lagi seperti itu. Oh, baiklah Bu Febrina. Untuk skor saat ini untuk manajemen diri Bu Febrina ada di posisi 5 atau 6. Saya ingin bertanya lagi Bu Febrina, apakah Bu Febrina pernah mengalami kejadian yang sama sebelumnya, yaitu kondisi yang hilang fokus atau merasa stres dengan kondisi kegiatan yang bertubi-tubi pada saat ini? Coba diceritakan kepada saya. Oke, kalau misalkan kita menelisik di istilahnya kegiatan saya pada sebelum-sebelumnya itu, kalau untuk berbarengan dan istilahnya bertumpuk-tumpuk seperti ini tidak ada Ibu nggih. Ini ibaratnya baru pertama kali karena ini istilahnya juga menyangkut untuk karir saya ke depan seperti itu. Terus kemudian tetapi kalau untuk istilahnya saya merasa kehilangan fokus atau bahkan sampai stres itu pernah. Jadi di sebelumnya itu saya pernah tergabung menjadi tim P5, di mana tim P5 itu saya berperan sebagai sekretaris project, terus kemudian di situ saya diminta untuk membuat modul, di mana modul itu berisi tentang istilahnya, kebetulan di sini itu membuat modulnya itu per pertemuan, kemudian istilahnya per tema, kemudian langkah-langkahnya juga harus istilahnya sinkron, kemudian di mana modul itu setiap kali istilahnya pertemuan itu harus bertemu, berkonsultasi dengan istilahnya tim P5 yang lain, yang itu sebenarnya juga membuat saya stres sampai bahkan pernah sakit juga gara-gara hal seperti itu. Tapi balik lagi itu tidak terlalu menyita istilahnya tidak terlalu, meskipun membuat saya stres dan hilang fokus, tapi tidak terlalu seperti sekarang ini karena saya masih ada teman untuk melakukan diskusi seperti itu. Jadi di situ saya bisa sharing terhadap teman-teman, dengan teman-teman bagaimana istilahnya kalau misalkan ada kegiatan seperti ini, terus kemudian solusinya seperti apa, itu bisa diajak untuk berdiskusi seperti itu. Baiklah Bu Febrina, dari cerita Bu Febrina itu tadi, kira-kira dari semua permasalahan yang Bu Febrina alami ini, adakah solusi yang bisa Bu Febrina lakukan untuk mengatasi masalah Bu Febrina ini, yaitu tentang hilang fokus atau stres dan kelelahan begitu. Boleh diceritakan kepada saya? Boleh sekali Ibu Tri, ini kan tujuan saya bertemu dengan Bu Tri biar saya istilahnya bercerita dengan Ibu. Oke, di sini solusinya sebenarnya saya sudah bisa menemukan Ibu. Yang pertama tentang bagaimana saya harus mampu memanajemen diri saya sendiri, terus kemudian di mana hal itu bisa istilahnya
dijabarkan dengan bagaimana saya mampu membuat skala prioritas atau daftar prioritas dari kegiatan-kegiatan mana yang sekiranya mampu saya kerjakan terlebih dahulu berdasarkan deadline. Misalkan katakanlah saya ikut kegiatan A, kemudian di situ saya diberi istilahnya waktu untuk mengerjakan tugas, kemudian ada deadline waktu, terus kemudian jika itu memang deadline waktunya bisa diselesaikan sesegera mungkin, alangkah lebih baiknya mungkin sama saya untuk diselesaikan, terus kemudian sampai dengan deadline yang istilahnya paling lama seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bagaimana saya mampu untuk memanajemen waktu saya sendiri. Istilahnya saya bisa membagi waktu untuk istilahnya mengerjakan tugas atau bahkan istirahat atau bahkan yang lain, sehingga istilahnya saya tidak keteteran terhadap tugas yang bisa saya kerjakan seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah dilihat dari jauh sebenarnya Ibu G, dari kegiatan saya sebelumnya di mana saya ikut P5 dan lain sebagainya, kemudian punya teman diskusi. Nah, untuk yang sekarang karena istilahnya itu adalah kegiatan pribadi untuk diri saya sendiri, kemudian untuk pengembangan kompetensi diri saya sendiri, otomatis kan ini juga saya tidak memiliki teman untuk sharing atau bahkan teman untuk curhat atau diskusi, sehingga itu juga mampu membuat saya sedikit overload di pikiran saya dan juga bahkan di hati saya seperti itu, Putri. Maka dari itu saya ingin bertemu dengan Putri di sini. Saya kepengen cerita dengan Putri seperti itu. Itu mungkin itu juga termasuk dari solusi saya menghadapi semua ini seperti itu. Putri mau kan jadi teman cerita saya? Ya, mau dong. Jelas mau. Baiklah Bu Febrina, dari apa yang sudah Bu Febrina ceritakan itu tadi, berarti saya sudah bisa menangkap ternyata Bu Febrina itu sudah bisa mengatasi masalahnya sendiri, yaitu yang pertama tadi dengan membuat daftar prioritas kegiatan berdasarkan deadline. Kemudian yang kedua, manajemen waktu, di mana Bu Febrina itu harus menyadari pentingnya disiplin. Dan yang ketiga, membutuhkan teman untuk diskusi. Mungkin nanti kita bisa sering-sering ketemuan gitu, bisa sering-sering curhat seperti ini supaya bisa meringankan bebannya dari Bu Febrina. Nah, Bu Febrina, saya ingin bertanya kembali. Kira-kira dengan solusi yang sudah tadi Bu Febrina ceritakan itu, apabila saya memberikan nilai skala prioritas, yaitu skala 1 sampai 10, ketika Bu Febrina melaksanakan solusi tadi itu, Bu Febrina ada di posisi yang ke skala berapa? Coba ceritakan kepada saya. Oke, kalau misalkan menelisik dari solusi yang tadi saya sampaikan ke Putri, jelas itu sudah masuk ke posisi 9, karena itu adalah suatu hal yang saya butuhkan, di mana saya butuh untuk bisa saya butuh istilahnya kemampuan untuk mengatur waktu, kemudian mengatur diri sendiri, terus kemudian yang terakhir adalah memiliki teman diskusi yang istilahnya menyenangkan seperti itu sudah masuk ke posisi 9. Seperti itu, Putri. Oke, baik sekali jawaban dari Bu Febrina. Kemudian kira-kira kapan Bu Febrina akan mulai membuat rencana untuk melaksanakan solusi yang barusan Bu Febrina ceritakan kepada saya itu? Dan pihak mana saja yang kira-kira akan Bu Febrina libatkan dalam pelaksanaan rencana aksi untuk mencari solusi dari apa yang sedang Bu Febrina alami ini? Coba diceritakan kepada saya. Oke, kalau misalkan tadi Ibu berdasarkan rencana aksi yang bisa saya libatkan, yang pertama adalah yang jelas diri saya sendiri, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana misalkan saya tidak istilahnya tidak melibatkan Allah, itu otomatis kan saya juga tidak mampu untuk memanajemen diri saya sendiri dengan baik. Kemudian jika saya juga tidak bisa menerima diri saya dengan baik, juga otomatis kan saya tidak bisa melakukan itu semua. Kemudian yang kedua adalah orang tua, di mana di sini saya juga butuh support dari orang tua saya agar saya bisa menjalani semua kegiatan ini dengan baik, dengan lancar. Karena istilahnya kalau tidak ada mereka semua, saya tidak bisa melaksanakan kegiatan dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah Putri dan juga teman-teman yang sekiranya mampu menjadi teman diskusi saya seperti itu. Baiklah Bu Febrina, insya Allah saya dan teman-teman akan selalu menjadi temannya Bu Febrina, dan kami insya Allah akan selalu meluangkan waktu atau bersedia kapanpun ketika Bu Febrina butuhkan begitu. Untuk solusinya alhamdulillah berarti insya Allah Bu Febrina sudah bisa melaksanakannya. Kemudian ini untuk pertanyaan yang terakhir dari saya.
Bagaimana perasaan Bu Febrina setelah bercerita tentang masalah yang sedang Bu Febrina hadapi tentang hilangnya fokus atau merasa stres dengan kondisi yang saat ini? Setelah Bu Febrina cerita kepada saya, bagaimana kondisi sekarang? Coba diceritakan. Kalau kondisi sekarang saya itu merasa senang karena akhirnya saya mendapatkan, teman diskusi yang baik, terus kemudian saya juga istilahnya mampu meluapkan apa yang selama ini menjadi, gangguan di pikiran saya sendiri, terus kemudian yang terakhir adalah saya merasa bahagia, seperti itu Putri. Alhamdulillah, berarti apa yang hari ini kita perbincangkan insya Allah sudah dapat memberikan solusi dan nantinya segera saja dijalankan oleh Bu Febrina, dan saya berharap nanti ada pertemuan selanjutnya. Saya ingin tahu kondisi setelah Bu Febrina melakukan rencana aksi dan melaksanakan rencana tersebut agar kondisi Bu Febrina itu nanti bisa stabil dan nanti kita akan bertemu dengan kondisi yang lebih baik lagi atau dengan kondisi yang lebih bahagia. Begitu Bu Febrina, senang sekali Oke, Bu. sudah bisa bercerita dengan Bu Febrina. Ada yang ingin ditanyakan lagi Bu Febrina? Sepertinya sudah cukup Ibu. Baiklah, kalau sudah cukup, kita akhiri dulu untuk obrolan kita hari ini, nggih, Bu Febrina. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang lain dengan suasana yang berbeda. Terima kasih Bu Febrina, sampai jumpa lagi. Dadah. Yaudah, saya yang berterima kasih Ibu. Sampai ketemu lagi ya Bu di pertemuan selanjutnya. Saya berharap Sama-sama. percakapan kita ini tidak berhenti di sini, Ibu. Nggih, sama-sama. Sampai jumpa Bu Febrina. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerak.